Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian online Ukhuwah Islamiyah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas secara singkat tentang sirah Nabi Muhammad. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya pembahasan ini tentu sangat panjang tetapi tujuan utama kajian ini adalah sebagai pendahuluan dari kajian tentang sirah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap muslim penting sekali untuk mengetahui dan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah teladan kita, panutan kita. Kalau kita tidak mengetahui sirah beliau, perjalanan hidup beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana kita bisa mengikuti ajaran beliau, nggak bisa. Dan Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian teladan yang baik. Ada teladan yang baik yang perlu kita contoh dalam segala hal, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam perjuangan dan seterusnya. Kalau kita tidak tahu sejarah atau ringkasan sirah beliau, tidak tahu perjalanan hidup beliau, bagaimana kita bisa meniru Maka sangat penting untuk mempelajari perjalanan hidup beliau. Begitu juga bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Rasulullah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad andai kata kalian mencintai Allah mencintai Allah, maka ikuti saya ikuti Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti? Bagaimana kita bisa ittiba kalau kita tidak tahu tentang beliau Maka aneh banyak orang mengaku cinta Rasul mengaku umatnya beliau, tetapi tidak mengetahui bagaimana beliau, perjalanan beliau, ajaran beliau seperti apa, tidak mengetahuinya. Bahkan lebih mengetahui idola-idola mereka yang kufar daripada mengetahui kehidupan Rasulullah. Ini sungguh aneh sungguh aneh. Untuk itu insyaallah kita akan bahas secara singkat tentang sirah beliau, dan kita akan bagi menjadi beberapa pembahasan Dan pembahasan ini saya samakan dengan sangat singkat Yang sangat singkat karena tujuan utama kita sekedar mengetahui kisi-kisi dari sirah beliau. Yang pertama membahas tentang nasab dan keluarga beliau. Kemudian yang kedua tentang pembahasan tentang mulai dari kelahiran sampai umur 40 tahun dari kelahiran sampai beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul Kemudian yang berikutnya juga yang ketiga fase dakwah di Mekah fase dakwah di Mekah Kemudian yang berikutnya fase dakwah di Madinah fase dakwah di Madinah. Kemudian yang terakhir tentang sifat dan kepribadian beliau. Langsung saja tentang nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad telah mengabarkan tentang nasab beliau Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail keturunan Ismail anak Nabi Ibrahim Kemudian memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Hashim. Jadi beliau ini dari suku Quraisy dari Bani Hashim Lebih tepatnya beliau Muhammad Bapak beliau namanya Abdullah kakak beliau namanya Abdul Muthalib, dan Abdullah ini dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Bapak beliau Abdullah ini meninggal di Madinah saat beliau masih sangat kecil atau saat beliau masih di kandungan Kemudian ibu beliau Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf Ini seorang wanita dari Quraisy Nasabah pada ibunya bertemu pada kakak mereka yaitu Kilab bin Murrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan. Beliau memiliki beberapa istri
Dan ini khusus beliau, dari istri beliau lebih dari 4 ya. Ada 11 yang sepakat para ulama ya. Dan 2 di antaranya meninggal ya saat Rasulullah masih hidup ya, yaitu Khadijah dan Saud. Dan juga Zainab ya, dan seluruh anak beliau ya itu berasal dari Khadijah ya. Khadijah ini istri yang pertama ya, dan juga seluruh anak beliau dari Khadijah ya, kecuali Ibrahim ya. Ibrahim dari Maria nantinya ya. Anak beliau ya, beliau memiliki beberapa anak. Yang pertama yang paling besar adalah Qasim ya. Qasim, untuk itu beliau dipanggil dengan Abu Qasim ya. Kemudian anak beliau juga adalah Zainab, Ruqayyah, Kulthum, Fatimah, dan Abdullah ya. Dan perlu diketahui seluruh anak beliau ya, putra beliau ya, yang laki-laki ini meninggal saat usianya masih kecil ya. Masih kecil, sedang putrinya tumbuh dewasa, kemudian masuk Islam. Jadi seluruh anak laki-laki beliau meninggal saat masih kecil. Dan dari sekian ya putri beliau, ini juga meninggal ya pada masa hidup beliau, kecuali Fatimah ya. Dari Fatimah ya, muncul ya dengan Abu Thalib ya, dengan Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian terakhirlah Hasan dan Husain ya. Kemudian menurunkan keturunan Rasulullah ya. Jadi keturunan Rasulullah hanya berasal dari dari Fatimah ya dan Ali bin Abi Thalib ya, yang punya anak ya, Hasan dan Husain, dan kemudian menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya, tentang nasab dan keluarga Nabi Muhammad ya. Kemudian yang kedua tentang secara singkat kelahiran beliau sampai umur sekitar 40 tahun ya. Jadi secara singkat beliau Nabi Muhammad SAW dilahirkan ya pada bulan Rabiul Awal ya, tanggal 9 ya, 9 Rabiul Awal, meskipun ada khilaf ya tanggal 9 atau tanggal 12, yang ma'ruf tanggal 12, tapi yang dirajahkan Syekh Safi Rahman Mubarakfuri ya. Dan dalam kajian ini kita banyak mengambil rujukan dari kitab tersebut ya, kitab Syekh Safi Rahman Mubarakfuri ya, Rahikul Maktum, salah satu kitab ya tentang sirah yang sangat utama ya. Jadi beliau menguatkan Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal ya, tahun gajah ya, atau dikenal dengan Amul Fil ya, Amul Fil. Dulu ya orang-orang Arab ya, orang-orang Quraisy menamai tahun itu bukan dengan tahun sekian, tapi dengan peristiwa yang penting pada tahun tersebut ya. Tahun lahir Rasulullah ya dikenal dengan tahun Al-Fil ya, tahun gajah ya, Amul Fil, karena saat itu Abraham menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Kemudian yang kedua ya, setelah lahir ya, kemudian beliau ini oleh ibu beliau ya dititipkan pada Halimah ya. Ini menurut kebiasaan orang Quraisy ya, dulu mereka menitipkan anak mereka pada orang-orang kampung ya, agar belajar bahasa dan juga tidak tercemar kehidupan di kota ya. Maka saat itu juga cukup ramai ya, jadi Rasulullah dititipkan kepada Halimah ya, dari Bani Sa'di ya, Halimah Sa'diyah ya, sampai umurnya sekitar ya 4-5 tahun ya, 4-5 tahun ya, tetap di Halimah. Kemudian setelah terjadi pembelahan dada oleh malaikat Jibril ya, dan Halimah merasa takut, kemudian dikembalikan pada orang tuanya. Kemudian Rasulullah diasuh kembali oleh ibunya ya, sampai sekitar umur 6 tahun ya. Kemudian ibu beliau meninggal di daerah Abwa ya, antara Madinah dan Mekah. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya atau diasuh oleh kakeknya dulu ya, Abdul Muthalib ya. Kemudian Abdul Muthalib juga meninggal ya saat umur beliau sekitar 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini yang paling banyak berjasa mendidik Rasulullah ya. Bahkan sampai Rasulullah ya diutus sebagai nabi dan rasul, tetap membantu beliau, membantu perjuangan Rasulullah. Tetapi ya qadarullah, Abu Thalib ini ya belum masuk Islam sampai akhir hayatnya. Kemudian setelah itu ya Abu Thalib membawa Nabi Muhammad ini ya, pernah suatu saat membawa ke Syam ya, sekitar ya saat umur beliau sekitar 12 tahun ya. Dan pada saat tersebut ya Abu Thalib ini ketemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira ya, atau nama aslinya Jerjes ya, mengatakan dalam Nabi Muhammad ada tanda-tanda kenabian ya. Kemudian ya menyarankan untuk kembali ke
ke Mekah ya. Abu Thalib pun membawa kembali apa Muhammad ke Mekah ya, agar nanti jangan diganggu orang-orang Nasrani atau ahli kitab di Syam ya. Kemudian saat beliau umur 15 tahun yang terjadi perang yang cukup besar ya, perang Aus dan Quraisy ya. Perang Aus dan Quraisy atau perang Fijar ya. Kemudian terjadi perjanjian Fudul ya. Ini dalam perang ini ya, diperselisihkan apakah beliau ikut perang tersebut atau tidak ya. Tetapi beliau menyaksikan perang tersebut ya. Menyaksikan perang tersebut ya. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah saat umurnya sekitar 25 tahun ya. Rasulullah umur 25 tahun dan Khadijah umurnya sekitar 40 tahun ya. Dan saat itu Khadijah sudah janda. Dan Rasulullah ya tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah ini masih hidup ya. Jadi beliau menikahi wanita yang lain setelah Khadijah ini Khadijah ini meninggal ya. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa perbaikan Ka'bah ya. Ini sekitar ya saat itu umur beliau sekitar 39 tahun ya, atau 5 tahun sebelum diutus kenabian ya, terjadi perbaikan Ka'bah ya. Dan di sana terjadi perselisihan ya. Awalnya orang Quraisy gotong royong, tapi kemudian saat meletakkan Hajar Aswad terjadi perselisihan ya. Sampai kemudian ya mereka ya sepakat nanti siapa yang pertama kali masuk pintu Ka'bah dia akan menjadi penengah ya. Dan Allah menakdirkan Nabi Muhammad yang menjadi orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah ya. Kemudian orang Quraisy mengatakan Ja'al amin, datang orang yang sangat dipercaya ya. Karena Rasulullah saat itu sangat dipercaya orang Quraisy ya. Saat beliau datang semuanya lega dan meminta pendapat beliau, keputusan beliau tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini. Rasulullah pun membentangkan sorbannya, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, kemudian meminta seluruh kabilah untuk mengangkatnya ya. Kemudian setelah dekatnya pada tempatnya, beliau sendiri yang meletakkannya. Dengan hal ini terhindarlah Quraisy dari perselisihan ya saat membangun Ka'bah. Kemudian ya di saatnya menjelang umur 40 tahun ya, beliau sering beruzlah menyendiri ya, karena memikirkan kaumnya ya. Saat itu ya di kaum beliau ya, suku Quraisy ya, terjerumus pada kesyirikan ya, pada kemaksiatan dan yang lainnya, dan ini membuat hati beliau gundah ya. Beliau ya berusaha untuk menyendiri, untuk memikirkan ya, apa ya solusi yang bisa beliau lakukan ya. Dan juga beliau berusaha mencari arahan-arahan dari Allah ya. Sampai kemudian ya saat beliau uzlah di Gua Hira ya, yang telah di Gunung Sur sekitar 2 mil dari Mekah, maka datanglah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril kemudian mewahyukan wahyu yang pertama, yaitu surat Alaq, Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Pada awal pertama Rasulullah tidak bisa meniru ya. Kemudian diulang lagi oleh Jibril. Kemudian diulang lagi. Singkatnya Rasulullah pun takut dengan peristiwa ini ya. Kemudian balik ke rumah minta dikemuli dan yang seterusnya ya. Kemudian Khadijah pun menenangkan beliau dan membawa kepada seorang rahib ya. Seorang rahib yang bahasanya mengabarkan bahasanya itu adalah namus dari Jibril yang diutus oleh Allah sebagaimana diutus kepada Musa ya. Kemudian Rasulullah pun mulai tenang ya. Kemudian setelah itu setelah selang berapa lama turun yang kedua, yaitu surat Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berkemul ya, berselimut, bangunlah dan berilah peringatan ya. Dengan turunnya ayat ini menunjukkan dengan sangat tegas bahwasanya beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul ya. Maka beliau pun menguatkan dirinya untuk mengemban amanat yang berat itu ya, amanah kenabian dan kerasulan ya, memerintahkan ya manusia untuk menyembah Allah dan melarang mereka dari berbuat syirik ya, dan juga mengajarkan ibadah kepada manusia. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian ya singkatnya dakwah beliau di Mekah ada 3 fase ya. Ada tiga fase ya. Fase yang pertama ya, dakwah di Mekah dapat dibagi menjadi 3 fase ya. Fase sembunyi-sembunyi ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Kemudian fase yang kedua dakwah secara terbuka ya. Kemudian fase yang ketiga dakwah kepada ahli Mekah dan juga sekitar Mekah ya. Jadi mulai keluar Mekah ya. Ini 3 fase dakwah di Mekah dan ini sangat penting sekali, dan ini sangat penting untuk dakwah ya. Kalau kita berdakwah itu perlu strategi, perlu tahapan-tahapan. Jangan sampai ya di awal dakwah itu ngawur ya. Kemudian malah timbul masalah ya, tidak
ya, tidak banyak orang yang ambil manfaat dari dakwah kita, malah timbul masalah, orang semakin benci dengan dakwah. Jangan ya, perlu strategi, perlu tahapan ya. Tahapan yang pertama, salah personal dan sembunyi-sembunyinya dari orang-orang terdekat dulu ya, dari orang terdekat, diajari dengan pokok-pokok agama ya. Dan diantara yang masuk Islam pada masa itu adalah istri beliau ya, Khadijah, kemudian juga Zaid bin Harithah ya, budak beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib ya, ponakan beliau yang saat itu ada di bawah asuhan beliau ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, dan juga As-Sabiqul Awwalun ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian setelah itu beliau mulai dakwah secara terbuka pada ahli Mekah ya, kepada ahli Mekah ya, terutama pada kerabat beliau dulu ya, terutama setelah Allah menurunkan ya surat Asy-Syu'ara ya, wa'andzir ashiratakal aqrabin ya, dan berilah peringatan pada kerabat-kerabat terdekatmu. Dari dakwah itu dari kerabat dulu yang terdekat ya. Jangan kita dakwah pada orang lain kemudian lupa pada kerabat dan keluarga. Mulai dari apa? Dari kerabatnya ya, dari kerabat, kemudian dari kaumnya, dari warga kampungnya ya. Seperti itu, kemudian meluas dan meluas ya. Ini ya, dakwah secara terbuka. Ini sekitar tahun ketiga sampai tahun 10 ya dari kenabian ya. Tahun 1 sampai 3 sembunyi-sembunyi, dan 3 sampai 10 kenabian mulai terbuka. Dan di tahun ke-10 ya, paman beliau Abu Thalib meninggal ya. Kemudian juga istri beliau ya, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun Amul Huzn ya, tahun kesedihan ya. Karena apa? Karena ya dua orang yang sangat mendukung beliau ya meninggal dunia ya, istri dan juga paman beliau. Saat itu juga ya terjadi peristiwa apa? Isra Mi'raj ya, yang mana disyaratkan sholatnya ya. Jadi 10 tahun awal yang pertama kenabian belum diwajibkan ya perintah sholat, kemudian baru diwajibkan perintah sholat ya. Menunjukkan mulai dari tauhid dulu ya, kemudian sholat ya. Jadi sholat ini ibadah yang sangat agung ya setelah tauhid ya. Kemudian ya tahun berikutnya, akhir tahun 10 dan juga sisa ya 3 tahun ya di Mekah ya, beliau mulai mendakwakan orang di luar Mekah ya. Beliau ke Taif ya, Taif ini di luar Mekah ya. Kemudian ya, juga mulai menyeru ya orang-orang yang datang haji ya, orang datang haji ke Mekah ya. Dan di Taif ini terjadi ya hal yang sangat luar biasa ya, dakwah beliau ya. Beliau tidak sekedar ditolak, bahkan seolah-olah malah diajak ya beliau dakwah ya, seolah disambut kemudian dilempari batu. Ini sangat naas sekali ya, tetapi beliau sabar ya, bahkan mendoakan kebaikan pada ahli Taif ya. Ini menunjukkan apa? Kita sebagai seorang dai harus sabar ya, Rasulullah disakiti, dihina, tetapi membalas dengan doa. Kemudian ya pada tahun ke-12 Hijriah ya terjadi Baiat Aqobah ya, di mana di beberapa orang Madinah ini baiat setia pada Rasulullah ya, masuk Islam dan memperjuangkan Islam ya. Kemudian setelah baiat pertama, Rasulullah mengutus ya duta ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair ya. Kemudian tahun berikutnya ya mulai muncul hasil ya, Umair ya, mulai muncul hasil ya. Pada tahun berikutnya ya terjadi Baiat Aqobah ya, yang kedua ya, pada musim haji tahun ke-13 Hijriah ya. Di mana inti dari baiat ini adalah kaum muslimin ya hijrah ke Madinah ya, dan membangun kekuatan di sana ya. Ini salah satu tonggak ya perjuangan Islam yang sangat luar biasa ya. Yang mana dengan ini setelah itu mulai muncul ya masyarakat yang Islami di Madinah ya. Yang mana di Mekah itu kaum muslimin sangat lemah ya dan tertindas ya. Kemudian Rasulullah pun ya, para sahabat hijrah dulu, kemudian baru diikuti Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian masuk pada fase Madinah ya. Pada fase Madinah ini ya kita bisa bagi menjadi 3 fase utama ya. Fase yang pertama yaitu awal-awal hijrah ya, tahun 1 sampai 6 Hijriah. Kemudian fase yang kedua ya yaitu antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fathul Mekah, dan fase yang ketiga yaitu setelah Fathul Mekah sampai wafatnya beliau. Fase yang pertama yang awal hijrah, yang pertama kali beliau lakukan di Madinah adalah mendirikan masjid ini sebagai pusat dakwah, pergerakan dakwah beliau, dan juga menyatukan Muhajirin dan Ansor yang mempersaudarakan mereka, membuat perjanjian damai dengan Yahudi dan Nasrani. Ini sangat penting ya, mengkondisikan medan dakwah sangat penting. Kemudian juga ya setelah punya kekuatan nih, Allah
mengizinkan untuk berperang, ya. Dan izin berperang ini ya bukan berarti Islam itu haus dengan kekuasaan, bukan. Tapi apa? Untuk memperkuat dakwah. Dan juga mereka itu orang yang dizalimi. Mereka orang yang dizalimi. Saat di Mekah dizalimi, kemudian saat di Madinah juga dizalimi oleh orang Quraisy Mekah ya. Ada makar-makar tertentu ya. Maka apa? Allah mengizinkan untuk membalas ya dengan berperang ya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang telah diperangi, karena sungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Kemudian ya, pada fase pertama itu terjadi beberapa syariah ya, ekspedisi militer ya, yang mana ekspedisi ini tidak diikuti Rasulullah ya. Dan juga terjadi peperangan ya, diantaranya perang Badar ini perang yang pertama, perang besar pertama yang sangat menentukan ya, perang antara kaum mukminin dan juga kaum kafirin Quraisy ya. Dan singkatnya ya, kaum muslimin ya meraih kemenangan yang gemilang ya, sehingga kekuatannya lebih kuat lagi ya, dan banyak orang juga masuk Islam setelah perang Badar ya. Ini tahun 2 Hijriah ya. Kemudian tahun berikutnya tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud ya. Perang Uhud ini perang juga sangat besar juga ya. Dan pada awalnya kaum muslimin memperoleh kemenangan yang telak ya, tetapi kemudian karena ada beberapa ya kesalahan dilakukan kaum muslimin ya, akhirnya sempat beberapa kaum muslimin terbunuh, dan juga sempat sangat sulit kondisi kaum muslimin ya. Tetapi kemudian di akhir perang pun kaum muslimin tetap bisa bertahan dan kaum musyrikin kembali ke Mekah ya. Kemudian terjadi beberapa perang dan perang besar ya, di antara perang Ahzab ya, perang Ahzab ya, atau perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah ya. Yang mana ya seluruh koalisi ya, musuh-musuh Islam dari orang-orang Quraisy ya, dari orang-orang Yahudi ya, dan juga orang-orang dari suku-suku Arab ya, yang benci dengan Islam ya, dari Bani ya Qatafan ini bersekutu membentuk Ahzab ya, koalisi menyerang Islam di Madinah ya. Tapi kemudian Allah menolong mereka ya dengan mengirimkan angin sangat keras yang memporak-porandakan pasukan mereka ya. Kemudian setelah itu ya, setelah perang Ahzab ya, setelah itu ya, terjadi Rasulullah ya berniat ke Mekah untuk menunaikan umroh ya. Tapi kemudian kaum musyrikin ya takut dengan hal tersebut ya, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah ya, sekitar tahun 6 Hijriah. Ya. Yang mana salah satu ya poin penting dari perjanjian Hijriah ini adalah adanya gencatan senjata ya dari kafir Quraisy dan orang-orang kaum muslimin ya. Dan ini sangat penting sekali ya untuk peluang untuk mengembangkan dakwah. Dan juga saat itu juga salah satu butir perjanjiannya adalah bahwasanya kabilah-kabilah Arab ya yang ingin bergabung dengan Muhammad silahkan ya, bergabung dengan kafir Quraisy silahkan. Dan ini sangat menguatkan kaum muslimin ya, banyak sekali kabilah-kabilah yang gabung dengan kaum muslimin ya. Dan kemudian ya setelah perjanjian Hudaybiyah ini ya, untuk itu Allah mengatakan ya, menamakan perjanjian Hudaybiyah ini dengan Fathah Mubina ya, kemenangan yang sangat nyata ya, karena itu awal dari kemenangan Islam ya. Kaum muslimin setelah perjanjian Hudaybiyah ini menjadi sangat kuat ya, banyak sekali orang yang masuk Islam ya. Kemudian setelah itu terjadi ya, dan di antara yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid ya, dan Amr bin Aus ya, seorang ya, dua tokoh yang sangat besar dari suku Quraisy ya. Kemudian ya setelah perjanjian Hudaybiyah ini terjadi peperangan ya, di antaranya perang Khaybar ya, di mana Rasulullah melawan orang-orang Yahudi dari Khaybar, yang mana di situ juga meraih kemenangan yang sangat nyata ya. Dan Rasulullah kaum muslimin ya memperoleh rampasan perang yang sangat luar biasa ya. Perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Kemudian juga tahun 7 Hijriah Rasulullah menunaikan umroh qadha ya. Yang sebelumnya tahun 6 Hijriah ya enggak jadi umroh ya. Kemudian terjadi perjanjian di qadha ya tahun berikutnya tahun 7 Hijriah. Kemudian ya tahun berikutnya tahun 8 ya terjadi peperangan Mu'tah ya, peperangan Mu'tah. Kemudian setelah itu tahun 8 Hijriah ya, kaum Quraisy ini mulai atau mereka banyak melanggar perjanjian damai ya, perjanjian Hudaybiyah ya. Dan juga mereka membantu sekutunya menyerang sekutu kaum muslimin ya. Akhirnya Rasulullah pun
menyiapkan pasukan yang sangat besar menyerang Mekah ya. Dari tahun Ramadan ya, tahun 8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan menyerang Mekah ya. Awalnya kaum Quraisy mencoba untuk damai ya, tetapi sia-sia ya. Karena mereka sudah berdamai, kemudian melanggar perjanjiannya ya, agar Rasul pun keluar dengan sekitar 10.000 pasukan ya. 10.000 sahabat menuju Mekah. Dan kaum kafir Quraisy tidak mampu ya, mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan pasukan kaum muslimin ya. Bahkan pemimpin mereka ya Abu Sufyan juga menyatakan masuk Islam ya, menjelang kaum muslimin ini masuk Mekah ya. Akhirnya terjadilah Fathu Mekah ya, Fathu Mekah. Dan Rasulullah pun masuk Mekah dan menghancurkan berhala-berhalanya, dan kemudian mentawaf dan saat itu kaum kafir Quraisy telah mengelilingi beliau ya, dan mereka ya Rasulullah ya, dengan kelapangan hatinya mengampuni mereka ya. Maca al-haqqu ya wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan telah datang ya kebenaran dan hancurlah kebatilan, dan semuanya kebatilan itu pasti hancur ya. Dan Fathul Mekah ini adalah lembaran baru ya sejarah perjuangan Islam. Setelah itu seluruh manusia bondong-bondong masuk Islam. Kabilah-kabilah Arab bondong-bondong masuk Islam, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nasr ya, An-Nasr. Kemudian setelah Fathul Mekah ini terjadi beberapa perangan, di antaranya perang Hunain ya, dan pengembangan Taif, kemudian perang Tabuk ya. Kemudian terjadi Haji Wada tahun 10 Hijriah. Kemudian Rasulullah wafat ya pada tahun 11 Hijriah ya, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ya secara singkat ya dakwah beliau di Mekah, kemudian di Madinah. Yang terakhir ya tentang sifat beliau ya. Jadi beliau ini adalah pribadi yang sangat utama ya, pribadi yang sangat utama ya. Dan juga sifat lahiriah beliau sangat menonjol, sangat sempurna ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib ya, tentang fisik beliau ya. Bahwasanya Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah ya, tidak pula terlalu rendah atau pendek ya. Dan otot-otot beliau kuatnya, beliau kalau berjalan juga cepat ya. Dan beliau ini fisiknya sempurna ya, kemudian akhlaknya juga sempurna ya. Bahkan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, sungguhnya engkau ya wahai Muhammad benar-benar pada budi yang sangat agung, sangat utama, sangat jujur, sangat setia ya, sangat ramah ya, sangat berani ya. Dan hendaknya kita berusaha meniru beliau ya. Jangan sampai ya kita mengatakan ya umat beliau tetapi jauh dari kepribadian beliau ya. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan ya. Semoga yang singkat ini bermanfaat, dan ini sekedar pendahuluan ya. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti ya kepribadian beliau ya, mengikuti jejak perjuangan beliau, dan kita bisa menjadi orang-orang yang ditulis Allah sebagai umat beliau. Allah Ta'ala bisawab. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.